nggak yang nggak bagus buang, kalau ada yang bagus ambil. Pahit. Enggak. Orang kita itu semakin dilarang semakin mau. Begitu ya. Dilarang parkir, mau tambah parkir di situ. Oke, kembali lagi bersama saya yang sudah lama nggak muncul. Ya, salam Sanga Production. Kalau dulu Salam Dablongan, sekarang adalah Sanga Production. Para apa namanya pemirsa, Boleh kita. udah lama sih ini nggak ngevlog ya, udah lama nggak berada di depan kamera, jadi rada kaku lagi gitu, rada kaku. Dan tadinya udah mulai lemes, sekarang jadi agak kaku lagi. Jadi kadang mau ngomong tuh kayak rada susah gitu. Kayak kanebo kering ya. Kanebo kering. Jadi hari ini saya sebenarnya tadi pingin mau ke Jakarta Selatan sebenarnya ya, mengambil ini apa namanya? Sertifikat. Bukan, ngambil SIM. Oh, ngambil sih. Iya, SIM saya ketilang. Udah lama sih. Kok bisa ketilang? Ya? Oh, Nah, bisa itu dia, ketilang. nanti saya ceritain ya Oke. kan. Tapi sebelumnya saya pingin ngajak sahabat-sahabat Dablongan untuk jangan lupa ya, subscribe dulu. Wah, kan Dablongan jadi salah. Tapi nggak apa-apa sih. Sanga Production ya. Sahabat Sanga aja, Sanga. Untuk jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, bunyikan lonceng ya. Kasih jempol jangan lupa. Nah, itu dia. Like. Wush. Like, kalau bisa share. Karena apa? Share itu gratis. Like itu gratis ya kan. Yang dibayar saya. Yang penting kalau ada iklannya itu jangan dipencet ya. Biarin aja ya. Ah, iya, itu yang penting. Kalau ada iklannya jangan di skip. Jangan. lewatin aja. Iya. Oke ya, kita lanjut ya. Tadi saya sedang mampir ke base campnya Tosu Steel. Tosu Steel ini boleh dibilang pengusaha ya kan. Namanya usaha sendiri ya kan, sekecil apapun itu namanya adalah pengusaha ya kan. Iya, betul. Kita ya kan, walaupun misalkan mau jabatan setinggi apapun ya kan, Ya. gaji kita sebesar apapun, kalau kita kerja sama orang lain itu namanya kita karyawan, Ya. kuli ya kan gitu. Kalau Mas Tosi ini udah boleh dibilang pengusaha gitu loh, udah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri ya kan gitu. Jadi sebenarnya saya kenal Mas Tosu ini udah lama, dalam arti dulu zaman saya narik gokar itu udah ya sering, cuman ketemu seliweran aja Mas ya gitu. Artinya nggak jarang ketemu, ngobrol yang ini jarang gitu. Tapi kan pernah sekali ya ke proyek ngikut saya ya. Oh iya. Tapi saya nggak ngeh. Ini siapa sebenarnya nih? Kirain saya orang DPR. Oke, saya. Gitu, dengan Mas Tosu ya. Tadi kan Mas Tosu nanya katanya apa SIM ya SIM kan? kok bisa ketilang, itu Bisa gimana ketilang. ceritanya itu? Tuh, jadi ceritanya sih gini, waktu pas saya zaman narik gokar, jadi pas di gedung LIPI kan, tahu kan yang Gatot Ya. Subroto, Tahu. di sampingnya kan Geraha Telkom tuh, ya gedung Telkom. Jadi saya pagi lah jam 8 setengah 9 lah ngedrop di gedung LIPI di situ. Kemudian pas udah segitu kan saya keluar dari gedung LIPI. Itu kan jalan, itu kan tengah-tengah itu kan yang ke Widya Chandra. Ya kan? Yang ke Widya Chandra. Nah, karena saya ngelihat jalanan Gatot Subroto masih macet, saya pikir kan adalah ngaso dulu gitu. Ngaso dulu, saya berhentilah di situ. Di situ banyak mobil pada deret tuh. Oh, Ya kan? pantesan. Akhirnya ya udah saya pikir kan nggak masalah. Saya juga nggak ingat kalau saya lagi di Jakarta. Kirain emang di mana itu? Di kampung. Saya pikirnya mau Tangerang. Udah saya parkir, set ya kan. Belum sampai 5 menit lah. Orang baru lagi ngangkat kaki begini, mau ke setir begini, mau lonjor. Berarti
pas kena apes itu ya. Iya, notanya ada suara sirine tuh, Buset. nguing. Nah, saya pikir menteri lewat, biasa kan. Iya. Terus saya cuek aja. Pas saya lihat spion, duh, ada polisi, ada satpol pp gitu kan, ada derek segala. Waduh, ini mah. Notanya daerah situ tuh daerah nggak boleh parkir, ya kan. Nah, akhirnya kan, waduh, panik saya kan. Saya mau lari, yang depan saya ini nggak jalan-jalan nih, kurang ajar nih. Anggotanya ketiduran dia, ya kan. Akhirnya saya mau banting kanan, dipepet sama ini derek. Mundur nggak bisa. Iya, Banting kanan nggak bisa. Akhirnya ya udah, mau nggak mau pasrah. Apes lah ya. Iya. Itu kira-kira kalau misalkan diambil berapa duit itu? Itu kalau ditilang itu kan ada barcode ya di situ. Kalau kita ditilang tuh ada barcode. Tadi motor sih ada itu. Jadi ada barcode-nya di situ, nanti kita buka di e-tilang. Kalau sampai misalkan ketilang berapa lama nih? Itu di e-tilang, nanti di situ ada barcode-nya, nanti ketahuan. Jadi kita ditilangnya kapan, kesalahannya apa, ya kan, jam berapa, terus nanti dendanya berapa. Ya. Itu masing-masing pelanggaran tuh beda. Kalau saya kenanya itu 250. Gitu. 250.000 apa? 250 juta? 50 juta dengan mobilnya aku jual. Hah? Mobil orang. Nah, itu di situ 250.000. Cuman karena terus kasihkan narik ngejar setoran, ya kan, jadinya terus nggak keambil-ambil. Itu jadi udah hampir mau setahun. Buset. Emang masih ada di kantornya itu? Masih. Syukurlah kalau masih ada. Masih. Cuman ya gitu, kemarin udah kesana, buset ngantrinya mas ribuan. Kenapa nggak pakai calo? Kan lebih gampang, lebih mudah. Nah itu enak. makanya ketemulah. Tapi ngomong calonnya jangan ngomong kenceng. Ntar ada yang dengar Banyak ya? Ngomongnya repot. Oke. Calo mah udah biasa itu mah. Iya, ini saya ada minta tolong di situ gitu kan. Iya. Katanya ya udah mas, nanti kalau sudah dapat besok dikabarin. Jadi nunggu kabar ini. Buset. Belum ngabarin, saya mau kesana takutnya belum kambil kan, gitu. Jadi nunggu dia ngabarin dulu. Kalau nanti dia udah ngabarin, ini udah ada, baru saya meluncur. Gitu. Itu Jadi info dari berapa hari apa berapa minggu apa bulan itu? apanya? Disuruh nunggu kabar dari dia. Dibilang sih kan saya kemarin kan Jumat, dibilang nanti dikabarin Senin, ini kan Senin. Nah itu mas ceritanya. Jadi kalau misalkan sampai nanti ketilang ya jangan ketilang deh, ya kan? Gitu. Terus ngomong-ngomong nih mas, ya apa namanya? Dengan kondisi sekarang nih, Tosustil tuh maksudnya apa ya? Hari ini kan dalam masa pandemi kayak gini kan? Iya. Pastilah semuanya terdampak ya kan? Oh udah pasti. Gitu. Udah Nah, pasti. dari bisnisnya Mas Tosustil sendiri gimana? Maksudnya apakah signifikan atau mungkin ya datar-datar aja atau gimana gitu? Kalau menurut grafik, kalau saya lihat, saya rasain sendiri, ini sih sebenarnya nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh Nggak ya? ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Cuman ya pembayaran ya terhambat. Kalau pekerjaan ya tetap stabil. Nah, Artinya order tetap ada ya? alhamdulillah ada terus. Ada terus. Cuman masalah pembayarannya aja yang jadi agak tersendat. Gitu ya. Ya, kena imbasnya itu. Terus fokusnya nih, Mas Ya. Tosu ini fokusnya untuk pekerjaan-pekerjaan bengkel Mas Tosu ini, Ya. itu apa sih? Apa misalkan atau aluminium atau kuningan atau tentang apa gitu mas? Oh, kalau yang saya sering dapatkan pekerjaan ini dari customer ya. Ini dari PT justru PT CV larinya ini ke saya ini. Alhamdulillah. Ngesub lah gitu ya. Ngesub. Ngesub kontraktor lah gitu ya. Kalau PT kan biasanya kan cuman bendera, CV juga begitu. Mereka nggak spesifik kan ya. Ini alhamdulillah nih yang sering ini stainless. Ini banyak banget. Banyak ya. Stainless. Terus kalau kuningan ini dibilang sebulan sekali itu enggak. Ini kalau kuningan paling 3 bulan sekali, 2 bulan sekali itu baru ada. Stainless yang sering. Jadi lebih banyak stainless ya. Ya, stainless.
Tapi kayak Mas Tosu untuk bikin yang lain-lain bisa ya, artinya kayak mungkin pagar besi atau mungkin reklame apa itu bisa ya. Insya Allah bisa, yang penting Bisa, ya. ada gambarnya detail, Nah, terus pokoknya gambar yang pertama ya, Iya. gambar, terus yang kedua harga, yang ketiga ini jangan lupa DP ini. oh gitu Itu ya. harus masuk 50%. Nah, Kalau di bawah 50% masa-masa pandemi ini saya angkat tangan, nggak punya duit. Iya, betul. iya. Nggak berani saya. Berarti artinya tetap ada dong, dampaknya tetap ada ya. Ada di pembayaran ini. Iya, Yang jelas ini. artinya tetap sedikit banyak tetap ada dampaknya. Iya. Walaupun dari sisi orderan ini Nah. ibaratnya nggak ada masalah, tapi Iya. masalahnya adalah dari sisi pembayaran. Ya, Ya, pembayaran ini yang Iya. paling fatal ini. Ya, artinya memang berarti semua merasakan dampak lah ya dari Ya, pandemi semua ini. merasakan. Terutama kayak saya gitu, ya kan? Nah, yang sabar biasa, aja. yang biasa ibaratnya narik jadi nggak bisa narik. Gitu. Berarti udah berapa bulan ini dari Bulan apa? Maret ya? April sama Maret itu ya? Kalau nggak salah sih mulai Sekitar- Maret itu Iya. udah mulai kerasa. Iya. Oh. Gitu. Jadi ibaratnya ya kita memang harus bersabar. Ya sabar aja lah. Memang kita lagi diuji ya kan. Artinya kayak Mas Tosu ini ibaratnya termasuk yang dampaknya tidak terlalu signifikan lah ya. Ya. Iya. Nah tuh ya kan, ibaratnya carilah bisnis yang ibaratnya ketika terjadi gejolak itu pengaruhnya tidak signifikan. Artinya itu bisnis yang boleh dibilang prospektif lah ya, prospektif gitu. Ya. Kayak bisnis-bisnis yang lain kayak misalkan kesehatan ya kan. Sebenarnya kalau kesehatan menurut saya itu sebenarnya jangan di bisnis ya Mas ya. Itu nggak boleh ya. Itu haram. Iya sebenarnya. Haram. Cuman kan dalam kenyataannya kan sekarang kesehatan itu untuk bisnis. Menurut saya haram. Haram. Gitu loh. Tuh, makanya ya itulah kondisi sekarang seperti itu gitu. Yang penting ini, Mm-mm. yang penting kalau saya pribadi ya, Mm-mm. usaha kayak gini di dalam reklame khususnya. Iya. Yang penting satu konsekuen, Iya. satu konsekuen. Yang kedua tanggung jawab. Mm. Insya Allah ini, yang ketiga ini hasil itu nggak mengecewakan. Iya. Artinya kualitas ya. Kualitas, terus komitmen, ya kan? Tanggung jawab Tanggung ini. jawab gitu. Betul. Nah, tiga itu yang ibaratnya bisa membuat usaha ini itu ibaratnya stabil gitu Stabil ya. Iya. Oh iya, ada lagi nih. Apa tuh? Bersyukur jangan lupa. Oh itu pasti Mas gitu. Bersyukur itu. Bersyukur, wajib itu namanya bersyukur gitu. Ya kan? Apapun kondisinya tetap bersyukur. Orang kita mah orang Indonesia apalagi orang Jawa ya kan, kondisi susah masih bersyukur. Misalnya contohnya tabrakan motor gitu kan, Wah, jangan sampai lah. misalnya, tapi alhamdulillah nggak apa-apa sih, cuman lecet doang. Ini lecet doang aja pasti alhamdulillah Mas. masih diberi Iya. kesempatan ya. Gitu. Terus dengar-dengar nih Mas Tosu juga selain Tosu Steel nih, maksudnya bisnis perbekelan kayak gini, katanya lagi buat channel juga ya. Oh iya, ada. Channelnya ada baru nih, kurang lebih ada 20 harian lah kurang lebih kalau nggak salah. Iya. Saya lupa ingat nih masalahnya, sibuk terus. Oh gitu ya. Sibuk di pekerjaan sama relasi tanggung jawab ini. Kalau saya fokus di YouTube terus, saya nggak ini juga kan. Iya. Kasihan juga ini masalahnya. Iya. Yang pertama ini hasil dari usaha ini Iya. buat makan keseharian ini terus terang dari customer saya nggak Iya, enak. betul. Artinya gini Mas, berarti Mas Tosu ini melihat bahwa menjadi seorang YouTuber itu ada peluang juga ya kan? Alhamdulillah ada. Ya kan, Iya. ada peluang juga gitu. Nah itu salah satu nanti yang akan kita bahas Mas. Artinya apa? Namanya kehidupan kita, terutama dalam ya kita bicara dunia bisnis lah ya. Ya oke. Bicara dunia bisnis itu semua ada masanya Mas. Ya itu udah pasti. Ya kan? Ya. Tapi
ada bisnis yang tidak mengenal masa, artinya mau masa apapun tetap itu bisa jalan. Continue ya, terus Iya, terus menerus gitu. ya berarti ya. Contohnya sembako, Sembako ya kan. Ya. itu mau sampai kapanpun orang untuk sembako dong, Ya pasti. gitu loh, ya kan. Cuman yang berubah itu cara, mas, cara marketing, cara pemasaran, gitu, Ya. ya kan. Dari dulu dunianya adalah konvensional. Dalam arti apa? Misalkan orang ngetik dulu pakai mesin tik manual, ya kan. Terus lama-lama ada keluar komputer, orang tarik ke komputer berkembang lagi, ya kan. Ya. Sampai dengan seperti kondisi saat ini. Artinya tetap walaupun dikerjakannya secara tenaga, tapi ada hal-hal yang ibaratnya bisa dikerjakan secara digital. Nah sekarang ini eranya era digital sekarang, Ya. gitu loh. Jadi kayak Mas Tosu pun saya kira sedikit banyak memang harus apa namanya mengikuti perkembangan digital dalam hal marketingnya, Mas. Oh iya ya. Itu yang paling penting itu. Iya, Mantap. gitu. Artinya kan kayak dengan bikin channelnya Mas Tosu nih, ya kan, itu kan bisa merupakan salah satu cara untuk memasarkan juga, Oh iya. ya kan. Iya. Ketika orang melihat channel Mas Tosu nih, ini apa ya, gitu kan, cara membuat ini, waduh, kalau saya bikin ini bisa nggak ya? Kalau kan bisa. Betul. Ketika Mas Tosu meninggalkan itu, bisa aja orangnya komen, saya minat dong, tolong. Nah itu salah satu, ya kan, ibaratnya bonus dari membuat. Jangan jadi YouTuber, ya jangan ya. Kenapa? Saya aja. Ntar dibilang ini dikiranya kita kumat. Hah? Ntar dikiranya kita kumat. Kumat tuh apa? Kalau jadi YouTuber, kirain udah sembuh, ternyata masih kumat. Kayak orang sakit gigi aja nih. Iya. Kambuh-kambuhan. Nah, Itulah Mas, makanya kenapa saya bilang sekarang itu dunia dalam genggaman. Iya betul. Lu sampai belum pernah ke Australia, ngeliat Australia bisa kok. Oh itu mah lewat YouTube banyak di situ. Iya, artinya kan orang itu sekarang lebih cenderung kalau lagi nggak ada kegiatan nih, Ya. pasti ngeliat HP. Entah itu ngeliat Facebook apa gitu. Kadang orang nggak ada berita tadi putar-putar aja bolak-balik. Ya kan? Ya. Makanya itulah sekarang kenapa marketing itu sekarang beralih ke digital. Sistem pemasaran itu ke digital. Coba cek sekarang. Ibaratnya channel TV aja lah. Hampir semua channel TV sekarang ada di YouTube. Ya kan? Iya. Yang dulu itu enggak. Ya mungkin karena masa-masa pandemi mungkin, ya kan? Enggak cuman itu salah satu faktor. Ya. Tapi memang eranya memang seperti itu gitu. Sekarang tuh orang lebih cari yang praktis gitu loh. Dengan digitalisasi marketing pemasaran, orang tinggal klik aja, pesan makanan tinggal klik datang, ya kan. Begitupun usaha sampean ini, Ya. itu bisa seperti itu. Bisa ya. Bisa. Nanti mungkin bikin app store, ya kan, still app store. Jadi orang mau pesen tuh nggak perlu lagi ibaratnya telepon, halo Mas Tosu, saya order ini enggak. Bisa jadi hanya lewat aplikasi, ya kan. Ya. Di situ sampean sudah bikin deretan harganya banyak gitu kan. Tapi mungkin kayaknya kalau untuk ini nggak bisa, tetap harus apa namanya, komunikasi, ya, karena kan Harus komunikasi. sign apa kan. Tapi paling enggak ibaratnya untuk menjaring orderan itu dari handphone itu sekarang memang apa namanya, masanya seperti itu. Jadi kita jangan sampai tertinggal, ya kan. Udah nanti insya Allah ngikutin aja lah. Iya gitu. Jadi sekarang eranya digital, makanya saya bilang dunia dalam genggaman. Bukan berarti kita menggenggam dunia, bukan. Maksudnya tuh, Udah muat tangannya. iya gitu. Maksudnya orang apa cukup tampil tawek aja nyengir kok, sampai sing bis gitu kok. Kopinya mau ditambahin nggak? Nah, Kopi. udah tenang aja, ntar ini masih ada di waktu dingin.
jadi sih pengen udut tapi orang udut mesti sih. Terus tadi mengenai tosustil udah ya kan, terus apa namanya, sekarang saya ingin tanya awal mas, awal sampean bisa punya Usaha kayak seperti ini. ya awalnya seperti apa? Apakah sampean langsung buka sendiri atau awalnya ngikut orang atau gimana? Awal mula itu ngikut orang, Ikut orang. pokoknya pertama di bengkel reklame, Iya. yang kedua bengkel motor, yang ketiga bengkel reklame. Itu Iya. paling lama itu yang ketiga, Iya. kurang lebih 7 tahun lewat lah kurang lebih. Iya. Pertengahan, ini singkat cerita ya, Iya. pertengahan 2010 saya nggak kuat, saya mengundurkan diri, tapi ya setengah sengaja lah, Iya. pahit, nggak ada manis-manisnya. Nah, iya benar. Memang iya ya, artinya itu tadi seperti saya bilang, namanya mau sehebat apapun kita, kalau kita ngikut orang ya tetap aja kan gitu. Iya, gaji ditaker. Iya. Nih satu lagi, pokoknya sekali lagi ya. Intinya begini nih, kata-kata paling mujarab itu buat saya nih begini. Dulu saya dikatain orang begini, tanda kutip nih, Iya. kamu nggak bakalan kaya selagi kamu ngikut orang, terkecuali bos kamu itu muntah dunia. Apa tuh entah dunia? Ya, mungkin Maksudnya yang eman di, gitu. eman lah, terkecuali jadi intinya ini, kowe ora bakalan sugih terkecuali bos sing dipeloni apa majikanmu sing dipeloni ku wis muntah dunia ngono. Ngerti Eman lah. orang pelit lah ya. Nah, Ngertiin ya, gitu ya. ngono. Nah, itu suatu pembelajaran ya kan. Tapi ngomong-ngomong, Ya, pendidikan formalnya ini dulu STM, SMA atau mungkin SMK, SD? SMK. Jurusannya itu kebanyakan agama. SMK SMK kebanyakan yang diajarin agama itu. enggak, Agama Islam. maksudnya keahliannya ini SMK kan ada Otomotif. jurusan. Oh, otomotif. Nah, otomotif. Mesin lah ya, Hmm. otomotif. Ya nggak terlalu jauh lah gesernya ya, Ya, dengan nggak ini terlalu jauh. ibaratnya masih satu jalur. Kadang kan ada nih yang otomotif kerjanya di bank, ya itu kan. Oh. Tapi memang pendidikan itu kadang nggak mempengaruhi nasib. Artinya apa? Apapun pendidikan kita, ketika memang takdir kita nggak di situ ya enggak mas, gitu loh, ya kan? Contohnya saya, pendidikan terakhir saya apa? Accounting, gitu loh. Tapi saya selama bekerja itu belum pernah namanya yang bekerja di bagian accounting murni, itu belum pernah. Ya hanya yang masih nyerempet-nyerempet lah, gitu. Kalau yang benar-benar jadi accounting belum pernah. Gitu. Nggak tahu ya, memang nasibnya seperti itu. Jadi itu merupakan suatu pesan bahwa kita itu belajar, Ya. boleh belajar apa saja, ya kan? Selagi itu bisa membuat kita pintar, mempunyai bekal, itu kita pelajarin nggak masalah. Tetapi memberi lagi, nasib kita sudah ada yang menentukan kita akan Oh, kemana, ya. gitu. Itu mah dari umur di dalam kandungan 4 bulan Iya. itu yang di atas lah, Betul. itu udah ngasih semuanya itu. Iya. Nah, Artinya yang ingin saya tekankan bahwa kita jangan berpikiran sempit gitu. Ah, Mas. nggak boleh. Iya kan? Nggak boleh. Artinya nggak boleh. misalkan kita sekolah nih STM, pokoknya harus kerja sesuai ini, kadang nggak bisa. Oh, bisa ya. Iya kan? Iya. Cita-cita saya ingin jadi tentara mas, Iya. ya kan? Nah, Giliran sekolah, kuliah masuknya accounting, nggak nyambung, ya kan? Gitu lah. Artinya ya nggak tahu lah, pokoknya jalanin aja lah takdir. Gitu bro, ya kan? Nah, sekarang lagi nyoba pengen jadi YouTuber. Ya, kan? Jangan jadi YouTuber. Jangan ikut-ikutan. Gerak, biar saya aja. Iya, iya. Iya.
saya tuh mas, Ya. itu diracunin sama dia nih, Oh, gitu. Sebenarnya gini loh, itulah kenapa kadang apa ya, ibaratnya nyesel itu belakangan, gitu loh, ya kan. ya. Kalau duluan bukan nyesel namanya. Pendaftaran. Jadi tahun berapa itu ya? Pokoknya masih zaman saya dulu pernah bisnis namanya multi level mas. Oh, iya iya iya. Yes. Tahu. Multi level itu yang produknya itu propolis. Itu sekitar tahun 2013 14 ya. 12. Iya, tahun segitu tuh. Itu tuh nih orang nih Nah, ngajakin saya, cuman penjelasannya itu nggak detail gitu. Jadi kan saya nggak paham. berarti orangnya nggak jelas dia. Nggak jelas. Jadi gini, Biasanya jelas mas. dia manggil kalau saya kan dan Eh, bikin channel yuk. Channel apa sih? Gitu. YouTube. Nah terus ya ntar bisa dapat duit, dapat duit dari mana? Saya bilang itu kan. Ntar bikin gini ini teman saya ditunjukin sih temannya katanya yang udah ini gitu kan. Udah berhasil. Gini nih. Cuman waktu itu karena penjelasannya cuman segitu, di sini saya nggak masuk. Oh nggak video mana iki kok? Sing bayar sopo, sing bayar ngomong. apa ya gue kan? Ibaratnya maksudnya dari mana gitu. Coba kalau dijelasin. Nih kita bikin channel YouTube, ya kan? Terus nanti dari YouTube itu ada verifikasi kalau channel kita bagus, ya. dimonetisasi, nanti ada iklan masuk kita dibayar. Nah kalau penjelasannya begitu, mungkin dari dulu saya udah bikin. Cuman karena penjelasannya nggak detail, ya saya mikirnya gitu loh. Tapi kalau sekarang nggak nyesal banget kan? Ya enggak sih, karena apa namanya belum terlambat. Lebih baik terlambat daripada enggak gitu. Betul. Nah itu gitu loh. Satu sisi mungkin karena lagi fokus dengan yang lain, jadi kan nggak kepikirannya nggak ke situ gitu. Ya itu tadi ibaratnya nggak menyadari bahwa perkembangannya nanti semuanya akan ke digital mas. Gitu loh. Ya kan. Jadi ya itu. Terus selang berapa lama ngomong lagi, dan bikin channel YouTube yuk gini. Saya tuh bingung yang beres apa bikin channel gitu loh, dia nggak bisa jelasin gitu loh, repot kan? Iya. Nah begitu udah kesini gitu. Biasa dia kan kalau misalkan lagi happy nih lupa sama saya dia, ya kan? Ntar giliran lagi susah, dan saya ikut katanya. Ikut apa kerja orang saya juga lagi nganggur diikutin gitu. Gitu. Nah, masa pulang kampung tuh dia hanya ikut, ya udah ikut ayo. Tajak ini apa teman saya kan ada juragan bakso. Tajak dia suruh ikut dagang di situ tuh. Udah kamu ikut aja, yang penting bisa makan gitu. Nah dari situlah mulai saya kepikiran lagi gitu loh. Dulu bikin YouTube tuh gimana sih gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol baru saya kebuka, oh begitu. Lu kenapa gak dari dulu jelasinnya kayak gitu ya. Kalau dulu masih muda mas, Iya. subscribe itu cuman 100 ya. 100 loh. Itu udah bisa tembus. 100 sudah dapat bayaran. Jam tayang cuma 1000. Kan gampang, masih gampang. Kalau sekarang? Udah sekarang 1000 sampai 4000 jam tayang. Buset, lama banget ya? Wah, makanya jangan jadi YouTuber. Susah nyoba. Gitu. Ya sekarang saya lihat peluangnya iya, bisa pikir-pikir lagi iya. Semua sekarang larinya ke digital. Orang semua larinya ke HP. Ceramah aja Masuk di YouTube. masuk di HP. Artinya kecenderungannya itu tadi, yang tadinya TV manual apa sekarang larinya ke digital, ya kan? Gitu loh. Ya. Itu kita nggak bisa ngelawan arus. Gitu. Masanya begini kita harus ikutin gitu. Makanya sekarang ya akhirnya kan baru kebuka, oh ya udah bikin, kita mulai bikin nih gitu. Sempet udah bikin channel. Ya. Belum apa udah gontok-gontokan. Sama siapa? Bubar. Ya timnya lah. Kok bisa begitu? Ya itulah namanya Nggak sehati apa gimana itu? namanya kita bikin tim itu kan harus ini mas, artinya sevisi itu. Oh iya, satu kan? visi lah ya. Iya, artinya
kalau bahasa apa tuh harus ada chemistry, Oh, gitu. iya, Chemistry betul. maksudnya rasa Cocokan. gitu Cocokan. kayak saya dengan Mas Tosu nih nyambung dengan ini nyambung. Nah kalau misalkan nggak gitu nggak bakal kena. Dari awal saya udah ngomong gitu, hati-hati Zak, ya kan. Kalau timnya banyak orang ini rawan konflik, ya kan. Saya ngomong gitu kan dari awal nih. Intinya kecemburuan lah ya. Iya. Pasti ada ya. Kalau bisa timnya jangan banyak-banyak. Saya bilang gitu, cukup 1, 2, 3 orang cukup. Ini timnya ada berapa? Pemainnya ada 10 lebih, ya kan? pantas. Gitu. Tapi ya itu jadi pengalaman, Mas. Ya. Artinya bahwa apapun itu kita harus terencana, gitu. Ya. Walaupun apa tuh harus terencana lah, walaupun kecil. Gitu. Iya betul. Makanya daripada rubes udah itu dibubarin dulu gitu kan. Tapi sampai sekarang orang-orangnya pada kemana itu? Ya nggak tahu, mereka ada yang bikin channel sendiri apa gitu lah ya kan. Tapi ya biarin lah, sampai sekarang juga belum ada yang monet gitu, ya biarin aja, nanti suatu saat ketemu juga ya apa kita berbagi ya kan. Artinya mungkin mereka baru dapat ilmu sedikit sudah merasa pinter, Oh, iya. sudah merasa bisa gitu loh, sudah merasa. Nah itu yang saya nggak suka gitu, maksudnya terus udah dari awal udah saya bilang gitu loh, namanya kita tim itu jangan ada keegoisan, kita sama-sama gitu Iya, kan. iya. Gitu itu makanya akhirnya bubar, ya udah bubarin aja udah gitu kan, biarin yang mau bikin sendiri di sana gitu kan. Dipikir bikin YouTube itu hanya cuman bisa ngedit udah selesai, padahal kan enggak. Ada yang perlu di apa supaya ini channel bisa jalan, ini bisa ini gimana itu kan gitu loh ya kan. Mereka kan belum sampai ke situ gitu, tapi udah merasa pinter ya udah go ahead. Go ahead. Saya ngarep ibaratnya begini kalau orang Jawa, arep mabur maburo. Iya gitu, akhirnya ya udah channel itu kita bekukan dulu sementara, kita lanjutin. Masih ada itu subscribe-nya udah 500 ya, 500 Mas. Suatu saat nanti begitu kita bangunkan gitu, 500 subscribe gitu. Nah terus akhirnya kita Zaki bikin channel sendiri ya kan, kita liatin udah ini pokoknya kamu ininya begini, udah jangan banyak orang gitu. Artinya kalau bikin tim tuh yang mau saling mengerti gitu kan, saling dukung gitu, jangan belum kayak yang pertama udah gontok-gontokan gitu. Namanya kan sekarang udah tembus ceritanya, makanya cengar-cengir gitu kan. Syukurlah. Walaupun pinnya belum datang tuh, pinnya belum datang, tapi kan palingnya sudah ada celengan. Iya. Makanya saya lebih semangat untuk biar segera monet nih punya saya gitu, sama Mas Tosu juga. Kayaknya malah bisa duluan Mas Tosu. Enggak, kita sama-sama berdoa aja nih. Kamu bareng gitu ya bareng. Gak apa-apa. Yang salah satu dari dua hari. Iya. Artinya sesuatu yang baik kita bagikan kan menjadi pahala ya Mas. Ya, betul. Gitu dong bro. Ayo apa yang mau ditanyakan? Nih. Ayo apa yang ditanyain? Tadi kan saya sudah nanya ke Mas Tosu, ya kan? Mungkin Mas Tosu ada pertanyaan ke saya atau Mas siapa namanya ini? Albeda. 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 Albeda apa itu? Iya Albeda? Pak. Albeda itu ini maksudnya apa? Pengen menjadi sesuatu yang beda. Ya, sesuatu yang beda dalam arti dulunya saya gimana, sekarang saya ingin berubah menjadi yang terbaik. Mantap. Nah, untuk pertanyaan pada Bapak Tommy Dirno. Nah, ini apa sih Bang keluh kesah dan pahitnya ketika awal Anda menjadi YouTuber? Kalau dibilang YouTuber sih saya kira belum ya Mas. Belum, saya belum jadi YouTuber gitu loh. Hanya mencoba untuk menjadi YouTuber gitu. Kalau YouTuber tuh kalau menurut saya itu yang sudah sukses lah gitu. Yang sudah kreatif itulah itu yang kalau saya bilang YouTuber. Kalau Yang saya berbayaran lah ya. Nah, kalau saya baru belajar menjadi YouTuber. Mau ngedit belum bisa kok.
sepi men. Gitu. Ya intinya sih sebenarnya sesuatu kalau untuk mengawali pun nggak ada manis sih mas ya. Kayak Mas Tosu pun awal membuat bengkel pasti ya pahit ya kan. Gitu. Manis itu ketika sudah berbuah gitu loh. Betul. Ya kan? Awalnya kan itu tadi kan saya ceritain diajakin sama si itu tuh ini nih yang lagi nyuting nih gitu kan. Awalnya nggak melirik, tapi karena boleh dibilang gini loh, pepet. Jadi ketika manusia itu mas, Ya. ketika manusia kepepet, itu segala daya itu akan dikeluarkan. Contoh gini, ketika kita kepepet, itu pasti kita akan mengeluarkan apapun daya kita pasti keluar semua, ya kan? Sebenarnya sampean dikejar anjing nih, ya kan? Saking takutnya, ya kan? Wah lari sekenceng-kencengnya pasti kan, loncat selepan lebar juga nggak pernah saya tahu tuh kok bisa. Tembok tinggi pun tahu tuh kok bisa loncat, gitu loh. Itulah makanya sebenarnya ada kekuatan manusia yang jarang kita ketahui, gitu. Jarang kita ketahui. Kalau bahasa teman-teman tuh the power of kepepet. Jadi kekuatan kita ketika kita kepepet. Gitu. Jadi kita hanyut di sungai ya kan, begitu hanyut kan apa aja kasarnya bisa dipegang kan buat itu. Nah itulah kondisinya begitu. Jadi ketika makanya kenapa saya mencoba untuk membangun channel YouTube, ya kan? Karena kondisinya lagi itu tadi kepepet. Pandemi, narik susah, nyari uang susah. Daripada kita bingung mau ngapain, kita bikin channel YouTube ini gitu. Makanya ya kalau dibilang pahit lah mas, kondisi nggak megang duit kasarannya ya kan. Dalam arti ya namanya kita mau pergi mau apa kan kita harus ada bensin, ngopi kasarannya begitu kan, gitu. Jadi kondisinya tuh bukan dalam kondisi enak kalau saya gitu. Jadi ya udahlah, memang tidak langsung menghasilkan, tapi ini adalah sebuah investasi digital, investasi aset digital yang nantinya ini akan menghasilkan. Makanya pelan-pelan dalam kondisi apapun saya kerjakan. Jadi kita lagi ngapain, oh ini bisa dibikin channel nih, kita videoin, kita upload gitu kan. Kita lagi, bahkan ketika saya lagi ikut ke Sumatera itu saya videoin, saya upload gitu. Berarti hitung-hitung buat dokumentasi juga ya? Iya, gitu. Bagus juga ini. Makanya ya kadang ngopi segelas berdua, dimana kita bikin Buat momen lah ya. iya, ini gitu. Dia lagi jualan bakso nih ya kan, saya samperin ke situ gitu kan. Ada yang ada dia nih kita videoin, kita bikin gitu. Ya gitu. Jadi artinya mengawali sesuatu tuh nggak ada yang apa ya? Instan dan nggak ada. Instan nggak ada, cuma mie instan. Mie instan pun itu mesti direbus dulu. Betul, tetap harus diolah. Iya, tetap harus diolah. Walaupun berapa menit. Iya. Makanya Mas Tosu ini bangun channel YouTube ini sesuatu langkah yang boleh dibilang bagus. Artinya apa? Sedang membangun aset digital, ya kan? Aset digital itulah yang nanti akan bisa untuk kedepannya bisa menjadi penghasilan kita. Ya, namanya aset, ya kan? Itu kan sesuatu yang bernilai gitu loh, yang bernilai, yang ada nilai jualnya gitu mas. Misalkan Pak, ini ada yang ngomong, ketularan yang ngapain jadi YouTuber itu gimana? Nggak masalah, biarkan saja mereka mau ngomong apa, ya kan mas? Iyalah. Kita kelaparan misalkan emangnya dia mau tahu yang ngomong kayak begitu. Gitu loh. Yang ada dia kalau kelaparan ngomong sambat gitu ya. Iya, biarin saja. Go ahead lah pokoknya. Yang penting kita jalankan apa yang kita yakini. Saya mau menjalankan bikin YouTube ini karena saya sudah yakin. Waktu belum, jangan jadi YouTuber. Angel. Terus
Yang penting intinya lagi segala sesuatu ya itu jangan pernah menyombongkan diri. Itu jangan pernah sombong. Itu sombong itulah sesuatu yang akan menghancurkan. Betul betul. Ya kan? Setuju saya. Iya. Makanya ketika kita apalagi sedang membangun sebuah merintis gitu ya. Itu tadi. Jangan sombong, jangan merasa paling pinter ya kan. Jangan merasa paling jangan. Kita harus belajar. Gitu. Apapun kita harus belajar. Karena di atas langit masih ada langit. Cocok. Gitu kan? Saya demen itu kata-kata Iya. itu. Jangan sombong, itu kuncinya. Paham? Ayo apalagi pertanyaan itu. Ngomong saya belum pulang. Asik. Jangan dulu nih, belum kelar. Tinggal berapa menit lagi lah. Kalau untuk Sanga Production untuk kelanjutannya itu biasanya mau ngambil konten tentang apa ini? Kalau nanti ya, kalau sekarang sih ibaratnya masih gado-gado acak-adot. Apa aja yang penting saya bisa buat jadi channel Mas. Ini saya lagi berkunjung ke Mas Tosu ya kan, kita rekam buat jadi video. Tapi tentunya di situ pasti ada pelajaran yang bisa diambil gitu ya kan. Jadi sementara ini apapun itu yang penting bisa jadi konten kita bikin. Tapi nanti ke depannya fokusnya saya itu ke Film. Enggak Mas, mungkin enggak ke film kalau saya. Apa itu? Kalau film itu udah jatahnya dia nih. Oh, ya kan. Kalau Mas Tosu kan udah jelas nih tutorial perbengkelan itu sebenarnya menarik Mas. Insya Allah Banyak dicari oleh pemula-pemula ya. bukan, maksudnya orang tuh sering mencari misalkan tutorial apa gitu kan. Oh iya. Kayak sampean kan ini tentang bikin apa, nah itu banyak dicari. Nah kalau saya nanti fokusnya itu lebih ke review. Ya mungkin banyak ya yang sudah review restoran, tempat apa dan sebagainya. Saya juga ada seperti itu, tapi lebih nanti saya lebih ke ini Mas, mengangkat kearifan lokal. Nanti ada ininya namanya dari desa ke desa. Di situ nanti banyak yang akan kita angkat supaya viral dan orang banyak tahu tentang potensi suatu desa, tentang apa. Itu cita-cita saya Mas. Ya. Itu. Jadi misalkan desa Pemiang ya kan. Di situ potensinya apa ya kan? Kita gali, kita sebarkan melalui channel YouTube ini. Siapa tahu menjadi viral dan menjadi sesuatu yang positif sama desa Pemiang. Iya. Untuk desa nih kayak Untuk Sanga Production itu ya. Iya. Untuk Tosu Steel. Ya. Tosu Steel. Untuk Tosu Steel konten yang sekarang masih dipatenkan kenapa Pak? Ini kontennya paling nggak jauh dari pekerjaan lah. Masalahnya saya ingin promosi juga, biar ada pemasukan lah. Iya, buat nyambung makan lah ya. Buat nyambung makan. Ya. Semenjak sampean bikin YouTube ini, apakah ada yang order melalui YouTube itu setelah mereka melihat video sampean gitu? Oh, alhamdulillah ada. Ada. Nah, alhamdulillah ada. Jadi nggak sia-sia jadi YouTuber juga ya? Enggak, Iya. enggak. Mantap. Iya, alhamdulillah. Terus untuk kelanjutannya, apakah mau hanya Tosu Steel atau hanya tutorial aja atau mau bikin film juga? Insya Allah ini yang ada di pikiran saya sih ada 2 channel lagi. Jadi ntar ada 3. Ini yang pertama ini kan udah jelas masalah pekerjaan, keseharian saya, kesibukan saya ini yang utama nih. Kita review masalah pekerjaan lah. Yang kedua ini nanti insya Allah ada channel Tosu TV. Oh, itu apa itu? Tosu itu? Rencananya sih film-film horor. Oh, film horor. Mantap nih. Sekarang lagi dicari juga ya. Ya, terus yang ketiga ini insya Allah nih saya mau bangun channel khusus nih buat jalan-jalan terus vlog lah ya. ngevlog, terus ngevlog masalah
makan-makan, jalan-jalan, nah, dan saya nanti refreshing biar nggak satu pusing gitu. tujuan. Iya. Kolab-kolab nanti ya sama-sama produksi. Ya, insya Allah. Pandawa AM diajak nggak nih Pandawa AM? Kalau Pandawa udah kayaknya pasti. nggak tahu deh nih. Oh gitu. Ntar kalau orangnya nongol aja ntar, kalau enggak ya nggak usah. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Dia suruh belakang layar aja. Kalau nggak nih siapa yang ngedit? Asik. Alhamdulillah Mas. Tenang aja, pasti diajak. Kalau ada rezeki, ada umur panjang kita jalan. Oh ya, itu Sanga Production. Itu kenapa dulunya Dedablongan sekarang menjadi Sanga? Sebenarnya waktu itu kan karena mau bikin nama channel itu bingung. Saya pikirnya karena ibaratnya apa ya, udah dablongan aja terus kan ini kan bahasa dablongan kan Banyumas kan ibaratnya Canda. canda lah yang sembarangan lah gitu kan, oh dablongan. Kayak gue pikir namanya udah banyak banget yang namanya dablongan itu, makanya saya pikir bisa saya ganti nih gitu. Tapi apa gitu? Udah saya bikin Sanga aja gitu. Sanga itu 9 itu angka yang sempurna. Oh mantap itu Ya kan? Saya juga suka itu. Nah, saya anak nomor 9 masalahnya. Anak nomor 9 9 dari, ini. dari 11 bersaudara. 11-an. Gitu ceritanya. Kalau Bang Tosu, Ya. kenapa nama Tosu? Tosu itu diambil dari singkatan nama saya itu, Tony Sugiri. Oh, Tony Sugiri. Baru tahu saya. Tosu itu singkatan. Kita potong ya, 2 angka dari depan, belakang 2 angka. Huruf Oh, 2 huruf, sorry, 2 huruf. Kayak togel aja pakai angka. Tom sama Su ya. Tosu, Ya. kiri. Tuh. wes ya, kata maning kesel nyong. Oh iya. Udah untuk sama production sama Bang Tosu itu gini. Jadi itu tadi ya kita ngobrol, saya lagi namu ke tempatnya Mas Tosu. Ya udah kita bikin video biar ada kemenangan juga ya kan, ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Yang nggak bagus buang, kalau ada yang bagus ambil. Tuh. Menjadi YouTuber. Kenapa saya bilang jangan? Ya, Tahu nggak Mas? payah. Kenapa? Enggak. Kenapa? Orang kita itu semakin dilarang, semakin mau. Begitu ya. Dilarang parkir, mau tambah parkir di situ. Pasti. Gitu. Makanya saya bilang jangan. Kenapa Bang? Nyoba. Gitu jangan. Gitu. Ya, itu obrolan kita. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, ya kan? Channelnya dan juga Tosu Steel, ya kan? Subscribe-nya jangan lupa. Kasih jempol. Kalau ada yang mau order stainless apa dan sebagainya, silakan hubungi. Nanti ada nomornya di bawah. Mau komentar di apa channel saya nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu ke Mas Tosu. Gitu. Ya. Ini juga ada di deskripsi ada nomornya Bang Tosu ya. Iya, bisa masukkan nanti. Jadi buat iklan. Nah, ada lagi. Kalau ada yang mau ngiklan juga produk-produk, silahkan. Murah kok bayarnya. Bisa ya? Ya, bisa. Misalkan ada punya produk apa mau diiklanin di channel saya nih, ya kan? Bisa, nggak apa-apa. Murah kita, murah meriah. Boleh. Oke, teman-teman, makasih Mas Tosu. Oke, siap. Udah ngobrol-ngobrol. Juga ini yang bagian syutingnya, yang keringetan, terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa sahabat Sanga Production. Ya kan? Ingat tadi pesan saya, apapun tuh jangan sombong. Tetap rendah hati dan belajarlah kemanapun, ke siapapun. Oke, terima kasih.